Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat agar kita semakin bertambah bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dzul 'arsyil majid, ay sahibul 'arsy. Allah itu pemilik arsy. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah memahami tentang sebagian sifat arsy, di mana arsy ini bentuknya seperti kubah, kemudian memiliki tiang-tiang, bahkan ada malaikat yang secara khusus diperintah oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk memikul arsy, dan bahkan ada yang mengelilingi arsy sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arsy ini adalah makhluk yang paling besar. Dalam ayat ini disifati dengan Al-Majid, yang mulia. Ya, makhluk yang mulia, yang besar, bahkan paling besar, Pak. Ya, makhluk yang paling besar itu arsy. Makhluknya aja besar, Pak. Tentu khaliknya itu ya lebih besar lagi, maha besar. Gak usah kita dibandingkan dengan Allah, jauh, ya, gak ada apa-apanya tentu. Kita dibandingkan dengan makhluk yang lain saja, sama-sama diciptakan oleh Allah, ini gak ada apa-apanya. Ketika kita dibandingkan dengan arsy, ya itu gak ada apa-apanya. Menunjukkan bahwasanya kita ini kecil sekali, Pak. Lemah sekali kita ini. Jadi jangan pernah ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita. Ya, gak ada alasan bagi kita untuk sombong. Sebab dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain saja, kita gak ada apa-apanya. Karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kadangkala kita bingung antara kursi dengan arsy itu apakah sama atau berbeda. Nah, ini kita harus paham bahwasanya kursi dengan arsy itu berbeda. Lantas apa yang dimaksud dengan kursi? Seberapa besar kursi ini? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kursi, ya sejatinya kursi ini Pak khilaf di antara ulama. Ya, kursi ini khilaf, ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan kursi ini adalah ilmunya Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya kursi ini adalah tempat ilmunya Allah. Tetapi pendapat yang paling benar adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, mendefinisikan kursi, al-kursi maudu'ul qadamain. Maksudnya adalah kursi ini adalah tempatnya dua kakinya Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan kursi. Ya, kursi ini adalah tempat kakinya Allah Ta'ala. Kursi itu bagaimana, Ustaz? Nah, kadangkala kita ketika disebut dengan sebuah kursi yang secara nama itu tidak asing di telinga kita, maka barangkali pola pikir kita akan liar.
Jangan-jangan kursi ini sama dengan kursi tamu yang kita miliki. Jangan-jangan kursinya Allah itu sama dengan kursi kantornya kita. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kejadiannya, maka ya jangan sampai kita berpikir seperti itu. Ini clear. Ya, jangan sampai liar dalam menggambarkan kursinya Allah. Adapun dalam menetapkan kursinya Allah adalah sebagaimana ya kaidah yang dibangun dalam menetapkan ya tentang arsy-Nya Allah. Bagaimana istiwanya Allah di atas ars, bagaimana sifat-sifat Allah yang lain. Ya, bagaimana caranya? Kita cukup imani saja, Pak. Ya, kursi itu ya maklum, ya diketahui. Kemudian adapun as-su'alu anhu bid'atun. Ya, Imam Malik pernah ditanya tentang bagaimana istiwanya ars, istiwanya Allah Ta'ala. Ya. Ditanya Imam Malik, wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah? Disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Allah yang Maha Pengasih itu istiwa di atas ars. Maksudnya apa? Ya, 'alal arsy istawa, berada di atas ars. Itu bagaimana? Apakah dalam keadaan miring? Apakah dalam keadaan tidur, maksudnya terlentang, apa dalam keadaan berdiri? Ya, maksudnya seperti itu sang penanya. Tetapi lihat baik-baik bagaimana jawaban Imam Malik ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Beliau menjawab bahwasanya al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum. Disebutkan makna istiwa oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir rahimahullah. Yang dimaksud dengan istiwa ini adalah al-ulu, ya, al-ulu wal irtifa. Maksudnya tinggi di atas arsy. Arsy itu singgasana. Adapun bagaimana yang enggak usah ditanya. Beliau berkata as-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy itu perkara yang muhdats, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-iman wal imanu bihi wajib. Adapun beriman bahwasanya Allah itu berada di atas ars, maka hukumnya wajib. Ya, maka diharamkan bagi kita maksiat, dosa bagi orang yang menolak bahwasanya Allah itu ada di atas ars. Secara jelas sekali bahwa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, demikian pula ketika kita ingin memahami dengan baik apa itu kursi, cukup imani pertama, kemudian gak usah pola pikir kita ini liar. Ya, menyamakan antara kursinya Allah dengan kursi kita. Ya, atau kursi tamu kita, atau kursi kerja kita. Sudah. Dan gak usah banyak tanya. Yang pasti kita imani bahwasanya kursi Allah itu ya memang ada. Dan tempat sebagaimana oleh dikatakan oleh Ibnu Abbas, tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita tanya kakinya Allah bagaimana. Cukup sudah kita imani bahwasanya Allah itu punya kaki. Apalagi nggak boleh bagi kita untuk mentakwil, mentahrif. Oh, kakinya Allah ini kekuasaan. Oh, tangannya Allah itu kekuasaan. Ini juga nggak boleh. Ya, siapa kita dibanding para sahabat Nabi? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mentahrif, mengubah-ubah atau memalingkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap maksudnya tidak pernah menolak apa sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran atas dirinya. Nah, ini harus kita ikuti, Pak. Ya, sementara banyak kelompok-kelompok yang menolak bahwasanya Allah itu punya tangan. Loh, kalau menolak, harapnya gimana? Apakah dia berharap bahwasanya Allah itu nggak punya tangan? Ya, lebih menghinakan mana kalau mau berbicara dengan logika? Ya, kita yang mengimani apa adanya apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran bahwa Allah punya tangan, bahwasanya Allah punya kaki, atau pola pikir mereka yang benar Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya kaki. Ini lebih menghinakan mana, Pak? Ya, bayangkan. Ya, maka apa namanya akidah Ahlussunnah cukup menetapkan dan mengimani apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi atas sifat-sifatnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini dibenarkan, dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Walahu syahidun an Mujahid. Bahwasanya pendapatnya Ibnu Abbas itu
memiliki syawahid, memiliki syahid penguat ya dari Mujahid, dari jalur yang sahih. Nah, ini kita paham makna kursi itu apa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, bahwasanya kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Berarti kursinya Allah itu besar juga, Pak. Ya, lebih besar daripada langit dan bumi. Tetapi kursinya Allah itu nggak ada apa-apanya, Pak, dibanding dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Mas-samawatu sab'u fil kursi." Tidaklah langit dan bumi itu, tidaklah 7 lapis langit itu dibandingkan dengan kursi, illa ka halaqatin mulqatin fi ardi falatin. Ya, dibandingkan dengan kursi itu, ya, andai kata langit dan 7 lapis langit, Pak, dibandingkan dengan kursi itu, maka seperti halnya cincin, ya, dilempar di tengah lapang. Ya, kira-kira perbandingannya gimana, Pak? Jauh. Ya, berarti kursinya Allah itu sangat luas. Ya, sangat luas. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlul arsy 'alal kursi." Adapun perbandingan arasy dibanding dengan kursi, ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Maka perbandingannya seperti tanah lapang tersebut dengan cincin yang tadi dilempar. Ya, berarti arus dengan kursi itu jauh lebih besar arus daripada kursi. Ya, ini makhluk-makhluknya Allah luar biasa, Pak. Ya, kalau berbicara langit saja kita ngomongin langit nih, Pak. Yang kita lihat itu kurang apa besarnya, kurang apa luasnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan arus, jauh lebih besar arus daripada langit dan bumi. Kita ngerasa kecil sekali, Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang hal ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, adapun apa namanya posisi arsy itu di atas kursi apa ya? Ya, kursi itu di bawah arsy. Allah ada di atas arsy. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-16, fa'alul lima yurid ay yaf'alu bi iradatihi kullama yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan kehendaknya setiap apa yang Allah inginkan. Allah itu punya kehendak, Pak. Dan kehendak Allah itu bebas. Gak ada yang bisa intervensi. Gak ada yang bisa menghalangi. Gak ada yang bisa mengatur kehendaknya Allah. Allah pun gak perlu meminta izin kepada makhluknya. Apalagi musyawarah dengan makhluknya. Kalau Nabi, ya, semaksum-maksumnya Nabi. Yang konon katanya, memang betul, bukan konon katanya lagi. Bahwasanya apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Nabi masih musyawarah, Pak, dengan sahabat. Ya, beberapa kali keadaan Nabi masih bermusyawarah dengan sahabat. Tetapi berbeda dengan Allah. Ya, Allah dalam melakukan sesuatu itu, dalam berkehendak atas sesuatu, ya, terhadap dirinya, terhadap makhluknya, itu nggak ada intervensi, nggak ada musyawarah. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya, andai kata Allah Subhanahu wa taala masih bermusyawarah, masih ada intervensi dari makhluknya, perlu izin dulu begitu ya, maka ya Allah bukan Tuhan. Ya, Allah bukan Tuhan. Ya, tetapi ya Allah memiliki kehendak yang tidak perlu izin, tidak ada intervensi, gak ada penghalang bagi Allah untuk merealisasikan kehendaknya. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak redaksi di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah ini memiliki kehendak yang mutlak, gak ada batasan. Kemudian wa mahma arada min syai'in fa'alahu. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk melakukan sesuatu, pasti Allah akan melakukannya. La ya'juzuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Gak ada yang mampu melemahkan ya sesuatu apapun, gak ada yang mampu melemahkan ya kehendak Allah. Baik makhluk yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. La rada liqada'i. Gak ada yang mampu menghalangi ketetapannya. La yus'alu amma yaf'al. Ya, tidak boleh ditanya apa yang Allah kerjakan. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ini ada. Ya, kita sebagai makhluk nggak boleh menanyakan loh, apa maksudnya Allah melakukan ini? Ya,
khususnya bagi orang-orang yang sedang ditimpa barangkali musibah, ya, ujian. Kadangkala ya dia menganggap bahwasanya perbuatan Allah ini nggak adil, ya. Ini nggak boleh. Ya, minimal kalau seandainya dia tanya kenapa Allah mengujiku, kenapa Allah ini berbuat seperti ini, kenapa Allah berbuat demikian, maka ini pun nggak boleh, Pak. Sebab dalam Al-Quran disebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, bahwasanya Allah itu tidak boleh ditanya atas apa yang Allah kerjakan, atas apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya, yang pasti kita harus meyakini bahwasanya apapun kehendak Allah, apapun yang Allah lakukan, entah kepada makhluk yang lain atau kepada kita, itu semuanya memiliki hikmah. Contoh musibah, Pak. Hikmahnya ada. Ya, jangan sampai kita ini melihat musibah ini dengan tanpa ilmu. Akhirnya apa? Kita merasa menganggap bahwasanya Allah enggak adil. Di saat orang lain dilancarkan rezekinya, di saat orang lain diberikan kesehatan, di saat orang lain diberikan kemudahan, tapi kok kita disulitkan oleh Allah. Ya, ini kalau misalkan seperti itu, kufur kita, Pak. Ya, mencela Allah. Hendaknya kita melihat hal ini dengan apa? Dengan ilmu, keimanan terhadap takdir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu itu ada hikmah. Contohnya musibah. Apa hikmahnya, Pak? Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya, Pak. Musibah itu diturunkan kepada kita. Sakit, misalkan, usaha, lagi naik-naiknya bangkrut, begitu. Kemudian ada masalah-masalah yang lain. Apa hikmahnya? Dekat sama Allah, supaya kita kembali kepada Allah. Itu di antara hikmahnya. Kemudian diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghamin hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Dijelaskan oleh Nabi bagaimana hikmah di balik musibah. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, entah itu rasa sakit, rasa lelah, rasa sedih, rasa khawatir, gangguan, sampai duri sekalipun yang menusuk dirinya, melainkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini hikmah di balik musibah. Yang kita tahu dari mana? Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara-perkara lain yang Allah lakukan, yang Allah ciptakan, ya, ketika kita nggak tahu apa hikmahnya, cukup diam saja. Ya, nggak boleh kita tanya-tanya. Ya, apa maksud daripada Allah menciptakan ya lalat misalkan? Apa maksud daripada Allah menciptakan ini dan itu? Kenapa Allah memasukkan manusia ke dalam neraka? Menciptakan orang jahat, menciptakan orang baik. Begitu ya? Gak usah. Ya kita tanya. Yang pasti kita ini tetap berusaha. Ya, walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya sudah menentukan di Lauhul Mahfuz tentang ketetapan terjadi kejadian-kejadian yang terjadi ya semenjak ya belum ada apa-apa makhluk. Ya, ketika kolam ya diciptakan oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menulis segala apa yang terjadi di muka bumi sampai hari kiamat, ya, maka ya ikhwan, ya, semua itu ya ada hikmah ya di balik apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, yang pasti ya tugas kita hanya berusaha saja, Pak, ya, meskipun dan di dalam Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Ya, kemudian di Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan bahwasanya kita ini bakal jadi orang yang sukses atau tidak. Itu nggak penting untuk kita tahu, Pak. Ya, menerka-nerka apalagi meramal-ramal. Yang terpenting, yang wajib bagi kita adalah beramal dengan amalan yang soleh. Amalan kebaikan, sudah, itu saja. Ya, sebagaimana Nabi ketika ditanya oleh sahabat Nabi, "Wahai Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan mana penghuni surga, mana penghuni neraka, lantas untuk apa kita beramal?" Ya. Kemudian Nabi menjawab, "I'malu kullu muyassarun lima khuliqalah." Ya, beramal saja kalian sudah. Ya, karena setiap orang itu dimudahkan terhadap sesuatu yang telah diciptakan untuknya, sudah. Tugas kita itu apa namanya? Beramal, beramal, beramal. Ya, kalau kita sudah baik ya kita istiqomah, ya. Ya, kalau misalkan kita masih belum baik ya kita taubat.
Mudah-mudahan dengan istiqomah itu kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan taubat itu kita masuk ke dalam surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-khalqu khalquhu. Ya ciptaan Allah itu, ya makhluk itu ya ciptaan Allah. Wal mulku mulkuhu. Ya kekuasaan itu, segala kekuasaan itu adalah kekuasaan Allah, milik Allah. Wal amru amru. Dan segala perintahnya, segala perkaranya itu adalah perintah Allah, ya perkaranya Allah. Qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. An yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya Allah, urusannya Allah, perintahnya Allah. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi ya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, Pak. Ya semuanya gampang. Ya kita punya Tuhan nih, ya yang maha kuasa atas segala kehendaknya, masya Allah. Jadi jangan sampai kita kecil hati ketika kita menghadapi musibah. Ya ketika kita menghadapi masalah, minta sama Allah. Kalau dikabulkan kun faya, ya jadi maka jadilah. Yang sulit jadi mudah, yang rezekinya seret jadi lancar. Ya, yang jodohnya susah jadi gampang, begitu ya. Kalau kita ya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, wa yukhadhu minal ayati annahu yaf'alu bi iradatihi azza wa jalla. Diambil dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan atas kehendaknya atau dengan kehendaknya. Wa annahu idza arada syai'an fa'ala. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah itu menginginkan sesuatu, pasti Allah mengerjakannya. Fala ya'juzuhu syai'un. Ya, maka nggak ada yang bisa melemahkan keinginan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Wa anna iradatahu wa fi'lahu mutalazimani. Dan keinginan serta perilaku atau perbuatan Allah itu selaras. Maksudnya apa? Fama arada an yaf'alahu fa'ala. Ya, dan apa yang Allah inginkan untuk melakukannya, pasti Allah akan melakukannya, Pak. Ya. Jadi kalau Allah nih ingin berbuat sesuatu, pasti Allah akan melakukannya. Kemudian berbeda wa ma fa'alahu faqad arada. Dan apa yang Allah kerjakan nih, pasti sebelumnya Allah inginkan. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, Pak, kita di manusia, ketika menginginkan sesuatu, belum tentu terjadi. Belum tentu terrealisasi. Contohnya, yang bapak-bapak, ya pengen apa, Pak? Pengen nikah lagi, Ustaz. Ya, buktinya sampai sekarang, ya belum terrealisasi. Ini contoh ibu-ibu, ya contoh. Pak Takur, contoh Pak Takur. Ya, nah, ini contohnya. Buktinya apa? Kita belum terrealisasi. Atau yang belum punya mobil, pengen punya mobil supaya kajian nggak kehujanan, misalkan. Ya, nah sampai sekarang belum terrealisasi. Ini kita makhluk, Pak, bukan Allah. Sadar, ya. Harus sadar kita ini bukan Tuhan, bukan Allah Ta'ala. Kita ini makhluk yang tidak mesti apa yang kita inginkan itu terrealisasi. Atau sebaliknya, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, belum tentu itu kita inginkan. Ya tidak, Pak. Ya contoh, ya saya punya ya mahasiswa, ya saya ngajar mahasiswa. Ya saya tanya kepada mereka, ya kalian di sini ini, ya masuk ke fakultas ini, ya masuk ke kampus ini keinginan sendiri atau orang tua? Kata mereka ini keinginan orang tua, begitu ya, bukan keinginan mereka. Ya, ini contoh bahwa manusia itu ya kadangkala ya atau bahkan seringkali apa yang mereka lakukan itu tidak atas dasar keinginan mereka. Ya, ini sadar bahwasanya kita ini makhluk ya seperti ini, Pak. Ya, kehendak kita ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah ya yang kalian kehendaki melainkan di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, disebutkan juga dalam sebuah hadis, lau annal ummata, kalau sekiranya umat ini berkumpul, Pak. Ya, umat ini berarti
seluruh manusia, kalau sekiranya seluruh manusia berkumpul, entah ratusan juta, entah miliaran manusia berkumpul, lawis law anna al-ummata law istama'at ala an yadurruka bisyai'in, ya, mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, untuk membahayakanmu, lan yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika, ya, maka mereka tidak mungkin bisa memudaratkanmu, ya, kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan untukmu, ya. Jadi Pak, kita nggak usah takut, Pak. Kita nggak boleh jadi manusia yang penakut. Misalkan kita lewat ya di sebuah jalan, ya, kita takut terhadap preman-preman di sana misalkan, gitu ya, nggak usah. Sebab apa? Kalau sekiranya si preman-preman tersebut, ya, meskipun mereka punya niat yang buruk kepada kita, tapi Allah nggak menghendaki, di Lauhul Mahfuz telah ditetapkan bahwasanya kita selamat dari preman-preman tersebut, ya, maka seberapapun banyak preman-preman yang berniat jahat kepada kita untuk menzalimi kita, nggak akan mampu. Ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita nggak usah jadi orang yang penakut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semakna dengan hadis Nabi, "Lau ijtama'at ala an yanfa'uka illa bisyai'in, ya, qad katabahu Allahu lak." Ya, "Lau ijtama'at ala an yanfa'uka, ya, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak." Kalau sekiranya umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu saja, ya. Jadi contoh, ya, kita ini kumpul di masjid untuk memberikan uang, ya, kepada seorang jamaah misalkan, maka kita nggak akan mampu, Pak, merealisasikan keinginan kita, ya, kecuali, ya, apa yang telah Allah tetapkan, ya. Misalkan ketika Allah nggak berkehendak, sudah nggak akan bisa tercapai. Ini sebuah pelajaran bagi kita, Pak, agar kita tidak berharap kepada manusia, agar kita tidak bertawakal kepada manusia. Kadangkala saya dapati banyak orang yang bertawakalnya bukan kepada Allah, tetapi kepada manusia, mengharap belas kasihan kepada manusia, ya, mengharap pertolongan kepada manusia, ya, mengharap, ya, pokoknya mengharap perhatian dan lain sebagainya dari manusia. Sedangkan kita lupa, yang harusnya kita minta perhatiannya, minta pertolongannya adalah Allah Ta'ala. Ya, sebab apa? Ini dasarnya. Percuma. Kalau sekiranya Allah tidak menghendaki manusia berbuat baik kepada kita, gak akan terrealisasi niat baik mereka, Pak. Ya, begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ini tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, hal ataka hadithul junud, ay hal ja'aka ya Muhammad khabar al-junud. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kabar tentang pasukan-pasukan mimman asawullaha, ya, pasukan-pasukan yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, wa kadzabu rusulah, dan mereka mendustakan rasulnya, wa madza uhilla bihi minal uqubat wal ba'si syadid, dan apa yang telah diterima kepada mereka, ditimpakan kepada mereka berupa hukuman-hukuman. Ya, maksud yang dimaksud dengan al-junid itu apa? Ya, pasukan siapa di sini? Disebutkan oleh Allah Fir'auna wa Thamud. Pasukan yang dimaksud, yang telah diazab oleh Allah karena mereka telah membangkang Allah, karena telah mendustakan para rasul, mereka adalah Fir'aun dan Thamud. Thamud ini adalah umatnya Nabi Saleh. Ya, tetapi kita akan kenalan dulu nih satu persatu. Ya, sebelum kita kenalan dengan Thamud, kita kenalan dulu dengan Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Ya, kalau dalam Al-Quran disebut dengan Fir'aun. Tapi kalau dalam sejarah, ya, Yunani begitu, ya, sejarah para ahli sejarawan itu, ya, disebut raja-raja Mesir itu sebagai Ramses, ya, kalau tidak salah, ya. Ada Ramses I, ada Ramses II begitu, ya, dan seterusnya. Tetapi, ya, sebagian ahli sejarawan, ya, menyebutkan bahwa Ramses yang hidup di zaman Musa itu adalah Ramses II, Pak. Ya, konon katanya seperti itu. Di antara mereka berpendapat karena, ya, kadar
di mumi di Ramses kedua ini, beberapa alasan dari mereka, karena kadar di mumi, ya, jadi muminya itu ada tuh Ramses kedua. Kadar garamnya itu banyak. Ya paling banyak mumi-mumi yang ada di Ramses itu, yang paling banyak itu di Ramses kedua. Ya, sedangkan dalam sejarah kita, ya Ramses Fir'aun itu tenggelam ya Pak ya, diazab oleh Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Ya otomatis ya, banyak minum air garam, barangkali tersebar di ya tubuh-tubuhnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian alasan yang lain ya, bahwa Ramses itu punya semisal ruangan. Di dalamnya itu ada patung dewa-dewa. Tetapi ada patung dirinya juga yang besar begitu, patungnya itu besar. Nah, maka tidak menutup kemungkinan adanya patung yang dibuat ya untuk disembah oleh rakyatnya. Karena Firaun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ya, ana rabbukumul a'la. Ya, aku ini adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, berarti menunjukkan Firaun ini tidak menolak adanya dewa-dewa. Ya, ada Tuhan selain Fir'aun. Tetapi sombongnya Fir'aun mengatakan bahwasanya dirinya sebagai Tuhan, bahkan Tuhan yang paling tinggi. Ya, maka diperintah rakyat itu untuk menyembah Fir'aun. Nah, di antara ruangan-ruangan sesembahan Ramses itu, maka satu-satunya ruangan sesembahan ya yang ada patungnya si Ramses ini, maka ruangan Ramses yang kedua. Hadirin azani Allah wa yakum, maka kita tidak tahu ya yang betul Ramses pertama atau Ramses kedua atau seterusnya, kita nggak ngerti. Wallahu taala alam. Yang pasti ya Firaun itu ada, begitu ya, disebutkan dalam Al-Qur'an ya, bahkan ya jadikan pelajaran untuk kita Pak, agar kita tidak berbuat sombong ya, apalagi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, diutus Musa untuk mendakwahi Firaun. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kau kepada Firaun. Ya sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kenapa? Karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, disebutkan di sini, Firaun itu adalah Maliku Misra, adalah rajanya orang Mesir. Alladzi arsalallahu ilaihi nabiyya Musa wa akhahu Harun alaihi wassalam. Yang mana Allah mengutus untuknya, ya untuk Firaun itu, Nabi Musa dan akhahu, yaitu dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nah, ini menunjukkan Pak, yang namanya dakwah itu, Allah itu seringkali mengutus seorang rasul itu nggak sendirian. Ya, seperti Yahya dan Zakaria. Kemudian ada Nabi Musa dengan Harun. Begitu ya. Ini menunjukkan yang namanya dakwah itu kita nggak bisa sendiri. Ya, butuh bareng-bareng. Butuh kerjasama. Begitu ya dalam berdakwah. Ya dalam keluarga kita pun sama. Kita punya anak, punya istri. Misalkan istri kita belum benar nih, ajak anak kita ikut mendakwahi istri kita, Pak. Begitu ya. Jangan sampai kitanya saja. Karena barangkali melalui lisan kita belum benar nih, belum mau menerima apa yang kita dakwahkan, syukur dari anak kita. Kan seperti itu. Ya. Atau sebaliknya anak kita belum benar, masih susah. Ya ajak anak kita, ajak istri kita untuk mendakwahi, ajak kakaknya untuk mendakwahi. Terus seperti itu. Butuh kerja sama. Gak bisa yang namanya sendirian. Sedangkan para nabi yang diutus sendiri saja seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu pun dibantu oleh para sahabatnya. Nabi gak sendirian dalam berdakwah. Ya karena kalau sendirian gak sanggup. Ya sehingga butuh para sahabatnya, butuh Abu Bakar, butuh Umar, butuh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ketika didakwahkan oleh Musa alaihissalam, ya malah Firaun ini sombong, fakabara, ya sombong, wa anada, menentang, ya tetap mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya akhirnya ketika Musa ingin hijrah meninggalkan Mesir, ya dikejarlah Musa ini. Ya ketika Musa dengan perlengkapan seadanya membawa pengikutnya, ya tanpa senjata, ya paling Musa bawa tongkat aja Pak. Ya ketika dikejar-kejar oleh Firaun. Firaun ini dengan apa, dengan persenjataan yang sangat lengkap, dengan kendaraan yang sangat lengkap, pasukan yang sangat kuat, yang sangat banyak, ngejar tuh Musa. Ya sampai mentok Musa dengan pengikutnya itu di apa namanya, di sisi Laut Merah. Bingung Musa Pak. Kalau nyemplung gak ada perahu Pak, mati semua secara logika.
Kalau balik ke arahnya Firaun, mati juga, bisa jadi ditebas leher-leher mereka. Ya Musa, Nabiullah Musa dengan ya pengikutnya. Ya, modelnya Musa apa? Cuma takwa. Ya, kata Allah suruh ke sana sudah. Ya, secara logika Musa nggak akan selamat tuh. Ya tidak Pak. Nggak akan selamat, masuk ke laut nggak mungkin selamat. Ngadepin Firaun juga nggak mungkin selamat. Tetapi Pak, ini power apa? Kalau bahasa Inggrisnya tuh power of the takwa. Ya, kekuatan takwa itu luar biasa Pak. Ya, sehingga ketika Musa takwa kepada Allah, lagi sulit-sulitnya Musa, Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Dengan apa? Memerintahkan Musa untuk dipukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Apa yang terjadi? Apa yang nggak masuk akal terjadi, Pak? Apa itu? Terbelah Laut Merah itu. Ya, terbelah. Bayangkan sampai kelihatan daratnya. Ya, kemudian diperintah Musa ini dengan pengikutnya untuk mengikuti Laut Merah sampai masuk ke sana, ke ujung tepi. Ya, ini luar biasa. Diikuti oleh Firaun, nggak mampu Firaun untuk mengikuti Musa. Kenapa? Karena laut ya ditutup kembali sementara mereka ada di tengah laut, tenggelam, mati semua. Hadirin azani Allah wa iyyakum, ada dua pelajaran penting buat kita. Ya, apa itu? Ya, bahwa ketika kita bertakwa, Pak, pasti Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Sesusah apapun kita, Pak. Ya, sesulit apapun kita, sesakit apapun kita. Siapa yang bilang Allah, Pak? Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cuman masalahnya kita ini tahu ini ayat, tahu bahwasanya Allah itu pasti akan menepati janjinya, malas untuk melakukannya. Ini masalahnya kita, Pak. Jadi kadang-kala ketika kita mendapati musibah, mentok sudah, nggak ada jalan keluar. Padahal Allah sudah jelas dan terang, ya, memberikan solusi kepada kita. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 disebutkan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sehingga dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika Musa alaihissalam terpepet, sudah nggak ada solusi lagi. Tetapi ingat, ya, kita punya Allah, Nabiullah Musa punya Allah yang tidak mungkin menyelisih janjinya. Apa yang terjadi? Dibelahnya laut itu. Ya, ini nggak masuk akal. Ya, tapi Allah nggak mungkin menyelisih janjinya. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ini Fir'aun yang diazab oleh Allah, ditenggelamkan di Sungai Merah, di Laut Merah. Kemudian wa Tsamud. Siapa itu Tsamud? Hum qaumun nabiyillah, hum qaumun nabiyillah salih alaihi salam. Mereka adalah kaumnya Nabi Saleh. Masakinuhum masakinuhum shimalil jazirah fil ula. Jadi tempat mereka itu di selatan jazirah, ya, fil ula. Jarak antara Madinah dengan kampungnya umatnya Nabi Saleh itu sekitar 300 km. Ya, Al-Ula ini wilayah yang sangat indah, Pak. Bagus sekali ya. Batu-batunya itu nyeni sekali ya. Tapi Nabi nggak mau, Nabi nggak suka datang ke sana. Barangkali mengingat ada kaumnya Tsamud yang pernah diazab di sana. Begitu. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum, maka kaum Tsamud ini bisa disebut dengan kaum Ad yang kedua. Karena mereka ini adalah anak turunannya dari pengikutnya Nabiullah Hud alaihissalam. Jadi Nabiullah Hud alaihissalam ya itu ketika di apa namanya dibangkangi, itu berarti apa? Tidak ditaati ya oleh pengikutnya. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab pengikutnya Nabiullah Hud alaihissalam dengan apa? Dengan badai, Pak. Ya, yang sangat tajam. Ya, ini luar biasa. Kenapa saya sebut sangat tajam? Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Allah turunkan azab badai itu, sampai-sampai kata Ibnu Katsir, kepala-kepalanya ya umatnya Nabi Hud itu yang membangkang Nabi Hud itu sampai terpotong, Pak. Ya. Kemudian perut itu sampai terbelah. Ngeri, Pak. Ya, dengan badai. Ya, teringat dengan kisahnya ya tentara Abraha yang hanya dengan batu kerikil saja ya membuat mereka itu hancur. Sampai Abraha itu, Pak, dibiarkan hidup sampai Yaman itu mati. Ya, dalam kondisi ini terbelah jantungnya keluar.
Ya, ini karena kerikil. Ya, jadi meskipun badai, tapi ini badai bukan sembarangan. Yang membuat yang umat Nabi Hud ini, yang membangkang Nabi Hud, ya ini mati dalam keadaan ya mengerikan. Nah, cuman yang tersisa hanya beberapa saja. Jadi ketika musibah itu terjadi, Nabi Hud dengan beberapa pengikutnya ada di dalam rumah mereka, tapi dalam kondisi aman. Setelah musibah itu berlalu, baru Nabi Hud dengan pengikutnya pindah ke Hadramaut. Ya, Hadramaut itu di Yaman, begitu. Nah, setelah itu mereka hijrah dari Hadramaut, ya sebagian pengikutnya dari anak-anaknya kaum Ad itu pindah ke Al-Hijr, ya di kota Ula, di kota Al-Ula, ya yang jaraknya 300 km dari Madinah. Maka disebut dengan kaum Tsamud. Nah, hadirin azani Allah wa iyyakum, kaum Tsamud ini sama modelnya dengan kaum Ad, ya membangkang Nabi Allah Saleh. Ketika Nabi Allah Saleh mengingatkan mereka untuk menyembah Allah saja, karena mereka itu yang melakukan kesyirikan, begitu ya. Maka diutuslah Nabi Allah Saleh dari kaum Tsamud ini. Diperintah mereka, diajak untuk beribadah kepada Allah saja, untuk bertaubat kepada Allah, untuk meminta ampun kepada Allah. Justru malah mereka mendustakan apa? Ajakan Nabi Allah Saleh. Ya, saking keselnya ya kaum Tsamud ini kepada Nabi Saleh. Ya, saking muaknya barangkali begitu ya. Ini versi mereka begitu. Kalau kita nggak boleh muak Pak dengan ajaran Nabi kita. Ya, saking keselnya dengan Nabi Saleh. Ini kaum Tsamud meminta ya bukti. Sok soleh kalau bahasa kitanya. Tunjukkan kebesaran Allah. Ya, bisa nggak Allah kira-kira ya munculkan unta dari batu, ya yang tinggi untanya, yang putih untanya, yang dalam kandas, yang dalam kondisi hamil kembar begitu. Bisa nggak kira-kira? Ditantang soalnya. Ya, tujuannya mereka meminta bukti kebesaran Allah bukan karena ingin beriman, tetapi ya mereka justru semakin tidak ingin beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka anggap bahwasanya nggak mungkin Soleh itu menjadikan unta lahir dari batu. Begitu dalam kondisi yang istimewa, nggak mungkin. Tapi nyatanya, ketika Nabi Allah Saleh ditantang oleh mereka kaum Tsamud, ya Nabi Saleh salat, kemudian berdoa kepada Allah, meminta unta ya sesuai kriteria yang diharapkan oleh ya kaum Tsamud. Maka benar-benar terjadi, Pak. Setelah itu, ya ada unta keluar dari batu, persis fisiknya apa yang mereka minta. Ya, maka terkejut mereka. Walaupun demikian, yang beriman hanya beberapa saja. Mereka tidak mau beriman. Ya, sampai-sampai ya mereka pada akhirnya membunuh ya untanya Nabi Saleh. Ya, disembelih. Ya, akhirnya Nabi Saleh marah. Ya, mengancam mereka. Ya, sok kalian senang 3 hari. Ya, sok silakan berpesta-pesta kalian, bersenang-senang selama 3 hari. Ya, mereka sebetulnya takut. Kaum Tsamud ketika diancam oleh Nabi Saleh takut. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam ya kitab-kitab tafsir ya bahwasanya di hari pertama setelah ancaman itu wajah mereka menguning, Pak. Ya, menunjukkan bahwasanya takutnya mereka. Kemudian di hari kedua berubah wajah mereka menjadi merah. Ini karena takut semakin dekat azab. Ya, di hari yang ketiga hitam wajahnya, Pak. Saking takutnya luar biasa. Ya, sampai-sampai mereka putus asa. Ya sudahlah, untanya Soleh sudah dibunuh. Udah Solehnya aja sekali dibunuh, gitu ya. Akhirnya mereka yang ingin membunuh Soleh, ya datang ke Soleh untuk membunuh Nabi Allah Soleh. Namun sebelum membunuh, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menjatuhkan batu-batu menimpakan kepada mereka ini bentuk azab bagi ya kaum Tsamud ya laknatullahi alaihi. Nah, ini tentang kisah kaum Tsamud. Pelajaran berharga buat kita, Pak. Jangan sampai kita menentang ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita nggak mau diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekalipun kita menentang, ya. Meskipun memang banyak Pak di Indonesia, Pak, ya, yang ngakunya Islam tapi nentang ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa demikian? Kok bisa mengaku Muslim tapi menentang ajaran Rasul? Ya, bermula karena malasnya mereka belajar sunnah-sunnah Nabi. Ya, mereka malas belajar agama. Akhirnya apa? Ya, mereka menilai, mengukur kebenaran dari akal mereka saja. Ya, seperti orang-orang liberal. Begitu. Mereka itu selalu menentang ya apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Mereka bantah dengan logika-logika mereka.
Kalau misalkan mereka belum ditimpakan batu saat ini, Pak, pasti Allah akan azab di akhirat mereka di akhirat nanti dengan siksa yang sangat pedih di neraka. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini pelajaran buat kita agar jangan sekali-kali kita kemudian ya menentang ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malah sebaliknya. Ya di akhir zaman ini, bentar lagi kiamat. Kalaupun kiamat kita nggak ketemu, ya pasti kita akan mati. Ayo semangat belajar, Pak. Ya belajar agama semangat. Karena kita ini nggak akan mungkin kita masuk surga kalau kita nggak belajar agama, Pak. Ini pasti, Pak. Kita nggak mungkin masuk surga kalau kita nggak belajar agama. Sepakat nggak, Pak, kira-kira, Pak? Ya, sepakat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan baginya masuk ke dalam surga. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, barang siapa yang tidak keluar untuk menuntut ilmu syar'i, maka ya akan disulitkan untuk masuk ke dalam surga. Semakin kita malas untuk hadir di majelis ilmu, semakin sulit kita masuk ke dalam surga. Nah, ini Pak, ya kalau kita cuma ngajinya seminggu sekali saja sudah. Ya, apa kita tidak khawatir Pak dengan hadis ini, Pak? Ya, ya Allah. Padahal majelis ilmu itu tiap hari di Masjid Al-Jamaah. Ya tidak, ya. Belum lagi nih masjid-masjid yang lainnya. Luar biasa. Bahkan kalau kita mau sehari kita bisa duduk di majelis ilmu sampai 5 kali. Tapi kenapa kita cuma seminggu sekali? Ya, itu pun kita pilih ustadznya yang ini aja. Yang seneng guyon gitu ya. Yang seneng lawak. Ini kan orang-orang kita seperti itu di Indonesia. Makanya yang laris di TV, ya ustadz-ustadz yang serius apa yang ngelawak, Pak? Yang ngelawak. Ya kalau yang ngelawak, mana ada laku, begitu ya. Yang ada sepi, begitu ya. Seperti itu. Padahal ilmu itu nggak mungkin diambil dengan guyon-guyon, Pak. Kalau ya di majelis ini serius, wajar ya kalau misalkan sesekali ada guyonnya. Itu pun tipis-tipis saja supaya barangkali ya tidak terlalu jenuh ya seperti itu. Ini berapa menit lagi? 1 menit lagi. Baik. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, tentu ya mereka itu orang-orang kafir itu fi takdzibil rasul. Maksudnya adalah mereka mendustakan rasul. Walima ja'a bihi minal wahyi, terhadap apa-apa yang telah didatangkan berupa wahyu min indillah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang kafir adalah mendustakan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ayat ikhwah yang dapat kita pahami pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.